Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Apakah baik-baik saja? Perkenalkan, nama saya Esther Kaniada Kristanti dari Prodi S1 Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem rangka pada anatomi dan fisiologi manusia. Rangka pada manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada aksial dan apendikular. Apa sih yang disebut rangka aksial dan apendikular? Rangka aksial adalah rangka yang melindungi organ, sedangkan apendikular adalah rangka yang menjalankan sistem gerak. Tulang aksial terdiri atas tulang tengkorak atau kranial, lalu ada kosta atau tulang rusuk, dan tulang belakang atau vertebrae. Apendikular terdiri atas dua bagian, yaitu bagian rangka gerak atas dan rangka gerak bawah atau lower extremities. Tadi bagian gerak atas disebut upper extremities. Upper extremities terdiri dari shoulder atau bahu dan juga bagian tangan. Kalau lower extremities itu terdiri atas pelvic atau bagian pinggang, pinggul ini ke bawah sampai ke kaki. Oke, bisa dilihat di sini yang berwarna biru di sini adalah rangka apendikular. Apendikular itu rangka yang melindungi organ mulai dari kranial, kosta sampai vertebra yang melindungi syaraf-syaraf. Kemudian ada rangka apendikular. Apendikular itu rangka gerak. Rangka gerak ada dua, rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Rangka gerak atas itu terdiri atas tangan dan shoulder atau bahu. Kemudian ada rangka gerak bawah, yaitu ada kaki dan juga pelvic. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian rangka aksial, yaitu pada bagian kranial atau bagian tengkorak. Bisa dilihat di sini bagian tulang tengkorak. Di sini ini adalah bagian paling dahi kita, yaitu dinamakan frontal. Di sini bagian ini dinamakan frontal, kemudian agak ke tengah. Di sini disebut bagian parietal dan di bagian belakang sini disebut occipital. Kemudian ada di bagian tengah dekat telinga di sini, ini disebut dengan temporal. Kemudian ada lagi di bagian kranial, yaitu di bagian wajah. Di sini kita bisa melihat ada di bagian nomor 18, ini disebut dengan lacrimal. Kemudian ada hidung di bagian nomor 17 ini dinamakan nasal. Sering disebut dengan nasal. Kemudian ada rahang atas atau maksim, dan kemudian yang bawah namakan mandibula. Kemudian ada di bagian sini, ini disebut dengan zigomatik. Kemudian lanjut lagi, di sini kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah sini seperti ada garis. Ini adalah penghubung antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, di sini penghubung antara frontal dengan parietal itu disebut coronal sutura. Lalu ada parietal dengan temporal, ini disebut squamous sutura. Kemudian dari parietal ke occipital ini disebut dengan lamboid sutura. Itu adalah bagian-bagian dari kranial atau bagian tengkorak. Kita akan lanjutkan dengan kosta atau tulang rusuk. Di sini kita bisa lihat gambar tulang rusuknya. Yang pertama itu ada strukturnya, ada costa vera. Costa vera itu tulang sejati. Tulang rusuk sejati terdapat 7 buah pasang atau 14 buah rusuk. Kemudian di bawahnya lagi yang ditunjukkan oleh nomor 9 itu adalah costa spuria atau tulang rusuk palsu. Kemudian kita bisa melihat itu berjumlah 3 buah pasang atau 6. Nah, kemudian di sini ada dua buah rusuk melayang atau fluitantes. Itu adalah tulang melayang berjumlah 2 buah pasang atau 4. Kemudian di tengah sini terdapat tulang atau tulang dada, ini sering disebut dengan sterni. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dengan vertebra atau tulang belakang. Tulang belakang itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian yang pertama paling atas di sini ditunjukkan oleh nomor
ini nomor ini. Nah, ini itu disebut dengan tulang servikal. Tulang servikal itu di paling atas yang dekat sekali dengan tulang tengkorak itu dinamakan atlas. Kemudian yang bawahnya atau C2 itu dinamakan dengan aksis. Kemudian servikal itu terdiri atas 7 ruas ya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di bawahnya itu ada torasik. Torasik itu bagian bawahnya terdiri atas 12 ruas. Di sini ada 12 ruas disebut dengan torasik. Kemudian di bawahnya lagi ini disebut dengan tulang lumbal berjumlah 5 buah. Kemudian kalau ke bawah lagi, nah di bawah setelah lumbal itu ada sakrum. Ada sakrum di bawah sini, ini disebut dengan sakrum. Kemudian di paling bawah lagi atau di sini itu disebut dengan sosik, itu berjumlah 4 ruas. Kalau tadi sakrum itu 5, lumbal itu 5, sedangkan sosik atau tulang ekor itu terdiri atas hanya 4 ruas. Nah, kemudian ada lagi ini adalah gambaran ruasnya di dalamnya ini. Nah, ini itu disebut dengan ruas tulang belakang. Di sini kita bisa melihat ada sedikit lubang di sini. Nah, lubang ini disebut dengan foramen. Ini adalah berfungsi untuk tempat jalannya saraf. Kemudian ada di sini ada seperti ini. Nah, ini itu adalah nanti jadi tempat untuk bantalan antar ruas, itu disebut dengan diskus. Fungsinya diskus itu untuk meredam gesekan antar ruas agar tidak bergesekan terlalu parah. Bagian tangan dan shoulders atau bahu. Di sini kita bisa melihat di bagian sini ini adalah kaput. Kaput itu tepatnya melekatnya shoulder joint supaya melekat. Kemudian di sini ada tulang di sini itu disebut dengan humerus. Adalah tulang humerus. Kemudian di sini ada 2 tulang yang sejajar dengan tulang ibu jari itu disebut radius, dan yang sejajar dengan kelingking itu namanya scapula. Kemudian kita bisa lihat di sini ada shoulders. Di sini bagian yang ditunjuk nomor 14 itu namanya scapula, namanya scapula. Kemudian ada di sini ya, lurus ini ditunjukkan nomor 16, ini disebut dengan clavicula. Itu adalah bagian-bagian dari lengan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan bagian telapak tangan. Di sini adalah gambar dari telapak tangan. Nah, di sini ada kayak tulang-tulang yang kecil-kecil ini setiap ini tulang itu berbeda namanya. Itu ada nomor 1, ini itu dinamakan scaphoidium. Kemudian yang nomor 2, yang tunjuk nomor 2, ini trapezium. Yang ketiga itu trapezidium. Kemudian di sini yang kecil sekali yang di tengah sini, ini dinamakan lunatum. Kemudian di tengah ini yang sejajar dengan jari tengah disebut dengan capitatum. Kemudian ada nomor 11. Nomor 11 itu trichotrum. Kemudian nomor 10 ini disebut humatum. Ini yang nomor 11 trichotrum. Kemudian yang nomor 12 ini disebut dengan pisiformi. Kemudian kalau kita ke bawah ini yang nomor ini itu disebut karpal, metakarpal, dan yang terakhir ini palangi. Pelvic atau tulang panggul. Tulang panggul ini kita bisa melihat di sini ini masih masuk dalam bagian tulang vertebrae atau tulang belakang. Yang ini disebut dengan sakrum, kemudian bawahnya itu sosik. Nah, di sini kita bisa lihat yang ditunjukkan oleh nomor 2. Ya, ini disebut dengan ilium, disebut dengan ilium. Kemudian yang bawah ini disebutkan isium, disebut dengan isium yang ditunjukkan oleh nomor 4. Kemudian di tengah sini yang ditunjukkan oleh nomor 7 sepertinya, ya, ditunjukkan nomor ini
bentuk ini disebut dengan pupi. Oke, di sini sudah ada gambar dari tulang di bagian kaki. Nah, saya akan menjelaskan di sini tulang yang besar ini dinamakan femur. Kemudian tulang di bawah lagi, ini yang paling besar, yang lebih besar, yang sejajar dengan ibu jari kaki. Ini disebut dengan tibia. Kemudian yang kecil ditunjuk oleh nomor 6 itu disebut dengan fibula. Oke, terus di sini ada lagi di bawah sini yang lebih besar ditunjukkan oleh nomor 8, ini disebut dengan calcaneus. Kemudian di sini di lutut itu ada tempurungnya, tempurung lutut, tapi ini kayaknya tidak kelihatan di gambarnya. Ini tempurung lutut itu disebut dengan patella. Tadi merupakan penjelasan mengenai sistem rangka manusia. Sekian dari saya Yasir Kristanti. Jika ada salah kata atau kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja menyakiti hati sesama, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.